Adil Katalino Bacuramin Kak Sarga Sengat Kak Jabatan. Salam olahraga. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi senam lantai untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 7. Ada beberapa gerak spesifik dalam senam lantai, tetapi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan 4 gerak spesifik senam lantai. Yang pertama, guling depan, guling belakang, sikap lilin, dan kayang. Setelah nanti mempelajari materi ini, anak-anak Bapak harapkan dapat mengidentifikasi dan memahami, kemudian dapat melakukan guling depan, guling belakang, sikap lilin, dan kayang secara baik dan benar. Yang pertama, guling depan. Nah, apa itu guling depan? Guling depan merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak kebuka. Gerakan guling depan adalah menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakannya sebagai berikut. Yang pertama, posisi jongkok menghadap matras, letakkan telapak tangan menyentuh matras. Angkat pinggul ke atas, kaki lurus, masukkan kepala di antara kedua tangan, siku agak dibengkokkan. Gulingkan badan dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, sekarang guling belakang. Guling belakang adalah menggulingkan badan ke belakang. Nah, guling belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Secara garis besar, tidak ada perbedaan antara guling depan dan guling belakang. Tetapi yang membedakannya adalah posisi awalan, yaitu guling belakang membelakangi dan guling depan menghadap matras. Nah, proses melakukannya bagaimana? Yang pertama, posisi jongkok. Kedua tangan rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Sikap lilin. Gerak sikap lilin merupakan sikap tidur telentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas secara bersama-sama. Pinggang ditopang, kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Gerakan ini dilakukan dengan posisi punggung dan kepala berada di atas permukaan lantai atau matras, sedangkan kaki diangkat lurus ke atas dengan tangan sebagai penopangnya. Nah, berikut langkah-langkah melakukan sikap lilin. Posisi tubuh tidur telentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. Kemudian posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. Kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. Gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Nah, kemudian kayang. Kayang merupakan sebuah gerak senam lantai dengan posisi tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik. Panggul serta perut diangkat ke atas. Nah, manfaat dan tujuan melakukan kayang adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. Namun, untuk pemula diwajibkan berlatih secara bertahap agar tidak terjadi cedera atau patah tulang misalnya. Nah, untuk kita yang masih pemula, melakukan kayang dapat dengan bantuan teman, kemudian menggunakan dinding sebagai media untuk membantu, kemudian bisa juga dilakukan dengan cara berbaring terlebih dahulu. Cara melakukan kayang sebagai berikut. Yang pertama, cara melakukan gerakan kayang dari sikap berbaring atau tidur. Awali gerakan dengan tidur telentang. Kemudian tekuk kedua lutut Anda. Setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Kemudian cara melakukan dengan posisi berdiri.
Yang pertama, ambil sikap berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Lalu, gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkannya ke belakang. Kepala tengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. Lalu untuk gerakan dari sikap berdiri ini, kamu dapat melakukannya dengan menggunakan bantuan tembok atau dinding, sehingga cedera dapat dihindari dan tidak membuat kita terlalu lelah sebagai pemula. Dari pembelajaran ini tadi dapat kita simpulkan bahwa gerak dasar senam lantai meliputi guling depan, guling belakang, sikap lilin, dan kayang. Kemudian pada kesempatan ini Bapak juga memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Nanti di rumah praktikkan cara melakukan gerak spesifik guling depan, guling belakang, sikap lilin, dan kayang. Lalu dokumentasikan dalam bentuk video, kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Demikian materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Pesan Bapak, jaga selalu kesehatan, tingkatkan imunitas, makan makanan bergizi, kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tetap semangat, salam sehat, dan salam olahraga.